Pak Teddy, ini tentunya sudah Ya, nonton nih ya video yang ramai juga di sudah. sosial media. Ada dua siswi lagi duduk di angkot, kemudian ada seorang pria mencelok gitu di jendela begitu ya Pak ya. Kemudian Ya, memegang-megang siswi yang duduk pas di sebelah jendela itu tersebut. Nah, ya, ini kan memang katanya pelaku juga sudah ditangkap. Walaupun ya, kalau dari video mungkin ada yang bilang bahwa itu mah iseng saja, tapi tetap kalau membuat tidak nyaman tuh jatuhnya ya pelecehan juga begitu ya. Pak ya. Teddy. Nah ini bagaimana dari Dewan sendiri keamanan terutama untuk para siswa-siswi kita ketika berkendara pulang pergi, sedangkan kalau Kota Bandung sebenarnya sudah ada transportasi yang disediakan khusus untuk siswa sekolah. Dari Dewan sendiri apa yang Ya. disoroti? Yang pertama tentu prihatin ya terhadap kejadian tersebut dan kita meminta pada aparat untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat ini. Kenapa minta ditindaklanjuti? Karena memang agar ada efek jerak gitu, jangan sampai kita yang terus mendorong masyarakat untuk mempergunakan transportasi publik menjadi akhirnya khawatir, malas gitu kan dengan kondisi yang ada di lapangan seperti itu. Jadi kita terima kasih kepada Polrestabes yang sudah menindaklanjuti dan terus diproses sesuai dengan peraturan yang ada terkait dengan pelecehan seksual, karena terkait pelecehan seksual ini tidak hanya apalagi hal seperti itu gitu, hanya sekedar siulan ataupun kata-kata yang mengarah ke hal tersebut itu bisa dimasukkan kategori pelecehan seksual gitu, apalagi ini ada videonya, ada buktinya. Kita minta ditindaklanjuti, diproses sesuai dengan peraturan hukum yang ada, sehingga masyarakat akan merasa nyaman, merasa aman, dan orang menjadi jerah untuk melakukan hal tersebut. Jadi dengan tindak lanjut dari kepolisian itu akan memberikan keyakinan kepada publik bahwa aparat hadir untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Karena terus terang masalah ini baru muncul lagi ya, dan ini harus menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang kembali. Oke. Nah, perlu apa nih yang kemudian juga dievaluasi dari kenyamanan di transportasi publik kita nih Pak Teddy? Ya, kalau kita harus minta aparat ada di setiap transportasi publik tentu tidak mungkin gitu ya. Tapi misalkan bisa dilakukan dengan menempelkan stiker di mobil ataupun di angkutan umum, di bus, terkait dengan sosialisasi apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan sanksinya, sehingga masyarakat ataupun orang yang akan melakukan ataupun orang yang berpotensi korban juga kita harus melakukan perlawanan, dan ada hotline service gitu untuk melaporkan tersebut gitu, dipasang di angkot ataupun di transportasi publik lainnya termasuk juga di bus, sehingga hal itu akan memberikan kenyamanan, dan kalau ada apa-apa kan tinggal telepon langsung gitu kan, sehingga orang akan segan, dan kita berharap tidak melakukan hal tersebut gitu. Oke, jadi masalah hotline itu juga perlu dipasang karena memang Penting sejauh ini di angkot-angkot itu belum ada ya Pak ya, sama sekali ya. belum ya, karena untuk memberikan kepastian hukum, memberikan keamanan, kenyamanan, dan itu kan ya harus terus dibangun di transportasi publik kita. Oke, baik. Ini tapi yang menarik buat saya juga kelihatannya anak-anak muda sekarang juga sudah mulai berani bersuara dan tahu mengenai hal ini bahwa ini tidak boleh, ini termasuk pelecehan seksual dan lain sebagainya. Karena kalau saya ingat zaman saya kayaknya kadang-kadang kan ada juga ya Pak yang menjadi korban tapi tidak berani bersuara, tapi ini sudah berani bersuara dan mengabadikan sebagai bukti begitu. Nah, masalah dan harus dipublikasikan saja sekalian. Nah, itu dia masalah pendidikan kesadaran akan hal-hal semacam ini, apakah maksudnya oke lah cukup nih kelihatannya, atau apa yang perlu terus digencarkan begitu Pak Teddy? Ya, di sekolah juga perlu disampaikan gitu, di tingkat mulai SMP lah ya, SMA, perguruan tinggi, hal seperti ini agar menjadi perhatian kita semua dan tidak melakukan itu. Jadi di masa orientasi itu ada beberapa hal yang akhirnya harus disampaikan kepada siswa-siswa melalui guru-guru kita ya di SMP, SMA, SMK gitu. Contoh terkait dengan perlindungan anak gitu ya, bahwa membuli itu bisa dikenai hukuman, bahkan masuk kategori tindak pidana gitu ya, seperti yang beberapa itu terjadi. Jadi di masa-masa orientasi nanti ini halnya harus disampaikan
sehingga menjadi pengetahuan bersama dan orang-orang menjadi paham akan hal tersebut dan tidak ada yang mau melakukan hal itu karena ada sanksinya yang jelas. Oke, baik. Masalah sanksi yang jelas ini yang jadi pelajaran semoga tidak ada kejadian yang serupa begitu ya. Ini jadi mencegah kejadian yang serupa dan juga menyuarakan untuk yang lain, siapa tahu ada yang pernah menjadi korban atau nanti ada kejadian yang sama bisa berani bersuara juga begitu ya. Iya. Oke, baik. Pesan terakhir untuk warga Kota Bandung, Pak Teddy, terutama untuk yang mungkin akhirnya jadi khawatir menggunakan transportasi umum nih Pak. Ya, jadi buat masyarakat Bandung Raya ya tidak perlu khawatir mempergunakan transportasi publik termasuk dengan angkot, karena orang ataupun oknum yang melakukan tersebut selalu akan diproses hukum. Kemudian juga masyarakat, anak-anak kita, pelajar SMP, SMA, SMK, mahasiswa-mahasiswi yang takut untuk melakukan apabila ada hal-hal yang seperti ini yang mengarah kepada pelecehan seksual, baik itu siulan, kata-kata, apalagi dalam bentuk tindakan yang berpotensi melecehkan. Jadi yang ragu untuk melaporkan ke kepolisian. Dan yang terakhir kepada pemerintah, khususnya Pemkot, di Sub, ini perlu dibuat stiker-stiker di angkot gitu ya untuk disosialisasikan terkait dengan hal tersebut. Saja mungkin saya Donat. Pak Teddy Aturun Pisan sudah on air di PRFM. Selamat kembali beraktivitas ya Pak. Kami.